Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillahil mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Khilaf rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan ulasan kita di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhabil Imam Syafi'i. Pada pertemuan yang ketujuh kita membahas masadir Al-Fiqhil Islami, ya, sumber-sumber fikih Islam yang kedua. Ini As-Sunnah Asy-Syarifah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sumber yang pertama, yakni Al-Quranul Karim. Ya, ikhwafillah rahimakumullah. Pembahasan tentang masadir ini masih termasuk dalam pengantar atau madkhal yang disampaikan oleh para penulis kitab ini. Pada bagian yang lalu kita sudah membahas sumber yang pertama, Al-Quranul Karim. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat sumber yang kedua, yakni As-Sunnatus Syarifah. Di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, As-Sunnah Asy-Syarifah atau As-Sunnah yang mulia. Was-sunnatu hiya kullu ma nuqila 'anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir. As-Sunnah itu adalah segala yang dinukil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa ucapan atau perbuatan atau pengakuan. Contoh-contohnya dikemukakan di bawah. Famisalul qaul, misal ucapan. Ma akhrajahul Bukhari wa Muslim, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufur. Mencela seorang muslim itu perbuatan kefasikan, dan memeranginya atau membunuhnya itu kekufuran. Melecehkan seorang muslim adalah kefasikan, memeranginya itu adalah kekufuran. Ini contoh qaul, ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian contoh dalam bentuk perbuatan. Wa misalul fi'li ma rawahul Bukhari wa an Aisyah radhiyallahu anha lamma su'ilat ma kana yusna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitih. Riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, tatkala ditanya apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Qalat, beliau berkata, yakni Aisyah Ummul Mukminin, ya ibu kita semua, itu berkata, kana yakunu fi mahnati ahlihi fa idza hadaratis salatu qama ilaiha. Bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu membantu keluarganya. Ya. Mahnati ahli itu musa'adatihim fima hum fihi min amal. Ini membantu mereka terkait dengan aktivitas yang mereka kerjakan. Ya. Fa iza hadaratis shalah, jika telah tiba waktu salat, qama ilaiha, beliau bangkit, ya, menuju salat. Ini contoh fi'il, ya, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Contoh takrir atau pengakuan, ya, wa misalut takriri ma rawahu Abu Dawud, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli ba'da salati subhi rak'atain. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seorang laki-laki sholat setelah sholat subuh itu 2 rakaat. Nah, jadi setelah sholat subuh dia sholat lagi 2 rakaat. Faqal, beliau bersabda, sholatus subhi rakaatan. Sholat subuh itu 2 rakaat. Faqal, lalu faqala ar-rajulu, berkata orang itu, inni lam akun shallaitu rak'ataini allati qablahuma fa shallaituhumal an. Bahwa sesungguhnya aku belum mengerjakan sholat 2 rakaat yang ada sebelum subuh. Ini dia belum sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Padahal itu sholat yang sangat utama, ya. Sholat sunnah yang memiliki fadilah yang luar biasa.
Nah, tapi orang tadi ya katanya aku belum menunaikan sholat qobliyah 2 rakaat itu. Fasallaituhumal an, lalu aku melaksanakan sholat itu ini 2 rakaat sebelum subuh itu sekarang. Ini setelah melaksanakan sholat subuh dia melaksanakan sholat qobliyah yang tadi belum dia kerjakan. Nah, mendengarkan hal itu, fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdiamlah ya, berdiamlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak menanggapi lebih lanjut, beliau berdiam. Fa'tubira sukutuhu iqraran ala masyru'iyyati salati sunnatil qabliyati ba'dal fardhi liman lam yusalliha qablah. Maka dianggaplah diamnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu sebagai ikrar, ya, sebagai pengakuan atas disyariatkannya sholat sunnah qobliyah setelah fardu. Ini boleh mengerjakan sholat sunnah qobliyah setelah sholat fardu. Liman lam yusalliha qablah, bagi yang belum mengerjakan sholat itu sebelumnya. Artinya dia tadi belum menunaikan sholat qobliyah, dia dapat mengerjakannya setelah pelaksanaan sholat fardunya. Selanjutnya ikhwafillah, para penulis al-muallifun ya menyampaikan manzilatus sunnah, kedudukan as-sunnah. Was sunnatu tu'addu fil manzilati tsaniyati ba'dal Qur'anil Karim min haitsu ruju'u ilaiha. Bahwa as-sunnah itu dianggap berada pada tingkatan kedua setelah Al-Qur'anul Karim dari segi rujuk, ya, merujuk kepadanya. Jadi dijadikan sebagai rujukan nomor 2. Ai innama narji'u awalan ilal Qur'an, yakni pertama kali kita itu ya, merujuk pertama kali kepada Al-Qur'an. Fa illam najidil hukma fihi raja'na ila sunnah. Jika kita tidak mendapati hukum padanya, yakni pada Al-Qur'an, kita pun merujuk kepada as-sunnah. Fa idza wajadnahu fiha amilna bih. Jika kita telah mendapatinya di dalam ya sunnah, ya, kita pun mengamalkannya. Kama law kana fil Qur'anil Karim, sebagaimana jika itu ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Syaritat, ya, dengan syarat apa? Syaritat an takuna tsabitat, ya, bahwa dengan syarat as-sunnah itu sabitatan anir Rasuli sallallahu alaihi wasallam bisanadin sahih. Valid, ya, berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih. Selanjutnya al-muallifun, para penyusun kitab ini menyampaikan fungsi sunnah nabawiyah, wazifatus sunnatin nabawiyah, fungsi sunnah an-nabawiyah. Apa fungsinya? Innama huwa tawdihun wa bayanun lima jaa fil Qur'anil Karim. Ini tidak lain untuk memberikan penerangan, ya, dan penjelasan akan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Fal Qur'anu kama qulna, Al-Quran itu sebagaimana sudah kami sampaikan sebelumnya, nassa 'ala sholati bisyaklin mujmal, telah menaskan atau menyampaikan perihal salat itu dengan bentuk yang global. Ya, seperti yang kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, ya, kewajiban salat memang disebutkan dalam Al-Quran, tetapi bagaimana tata caranya, kaifiyatnya, ya, bahkan jumlah rakaatnya dan sebagainya itu tidak disebutkan detail, hanya disampaikan secara global. Faja'atis sunnah, lalu datanglah as-sunnah, ya. Fafassalat kaifiyatis salatil qauliyah wal amaliyah. Nah, lalu as-sunnah itu merinci tata cara salat, ya, baik yang berupa ucapan, ya, maupun yang berupa perbuatan. Wa sahha 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu qala shallu kama ra'aitumuni usalli, ya, dan sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, salatlah kalian, sallu kama ra'aitumuni usalli, sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa kadzalika bayyanatis sunnatu a'malal haji wa manasikah. Ya, demikian pula dijelaskan oleh as-sunnah aktivitas ibadah haji dan manasiknya. Faqala sallallahu alaihi wasallam khudhu anni manasikakum, rawahul Bukhari. Nah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah dariku manasik kalian. Hadis riwayat Al-Bukhari. Wa bayyanatil uqudal jaizata wal uqudal muharramata fil muamalati wa ghairiha.
Dan juga as-sunnah menjelaskan akad-akad yang boleh, juga akad-akad yang diharamkan dalam muamalat dan lain-lain. Kadzalika syarra'atis sunnatu ba'dha ma sakata anhu al-Qur'an wa lam yubayyin hukmah. Nah, demikian pula syariatkan oleh as-sunnah sebagian apa yang didiamkan oleh Al-Qur'an dan tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an hukumnya. Contohnya apa? Mislu tahrimit takhattumi bizzahabi wa labsil hariri 'ala rijal. Pengharaman memakai cincin emas dan memakai sutra terhadap kalangan laki-laki. Itu tidak disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, tetapi pengharamannya ditetapkan berdasarkan as-sunnah. Ya. Nah, sebagai khulasah ya resume dari pembahasan ini, para mu'alif menyampaikan wa khulasatul qaul ya, ringkasan pembahasan innas sunnata hiyal masdarus tsani ba'dal Qur'anil Karim. Bahwa as-sunnah merupakan sumber kedua setelah Al-Qur'anul Karim wa innal amala biha wajib, dan bahwa beramal dengannya, ini mengamalkan as-sunnah merupakan kewajiban. Wa hiya daruriyatun li fahmil Qur'ani wal amali bihi. Dan dia sangat penting untuk dapat memahami Al-Qur'an dan mengamalkannya. Artinya as-sunnah sangat dibutuhkan agar kita bisa memahami Al-Qur'an dan mengamalkannya. Wallahu a'lam bissawab.